Coba lihat pertumbuhan kendaraan di Jakarta. Kalau didiamkan, kita nggak segera secara darurat, secara cepat, transportasi massal itu kita benahi, ya berat kita. Ingat tahun 80, transportasi massal kita ini sudah 18% dari total kendaraan yang ada. Tetapi tahun ini yang saya baca, malah turun menjadi hanya 2%. Ya kalau macet di mana malah wajar. Dulu tahun 50-an, tahun 60-an di Jakarta ini sudah ada tram, sistem tram sudah ada. Tapi malah hilang, malah ganti bus, ini kan keliru kan. Mestinya pertama itu bus, yang kedua tram, yang ketiga monorail, yang keempat bawah tanah subway. Mestinya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah yang kita lihat sekarang, saya melihat sebetulnya juga tidak sulit-sulit amat itu. Di sini duitnya ada. Saudara harus tahu bahwa anggaran selama 5 tahun jadi gubernur itu ada 140 triliun. Besar sekali. Saya 5 tahun hanya pegang 3,5 triliun. Sehingga mestinya dari angka 140 triliun itu bisa buat apa-apa mestinya. Kalau yang mungkin mahal, yang sapinya oke lah, itu berikan aja pada investor. Tapi yang lain-lain public transportation mestinya bisa disiapkan. Saya kadang-kadang malu datang ke KL, ke Kuala Lumpur. Dulu mereka nggak punya apa-apa tahun 80, kita sudah di atasnya. Sekarang mereka sudah punya semuanya. Monorail yang dari mall ke mall, dari kantor ke kantor, dihubungkan, terintegrasi bagus sekali. Kita juga bisa, kita juga mampu kita. Hanya apa? Pemimpinnya itu jangan banyak rencana dan jangan gonta-ganti acara. Harus ada konsistensi dari master plan yang ada itu konsisten. Ini yang saya kerjakan terus menerus. Nanti ganti gubernur harus ada konsistensi itu terus. Siapa yang mengawasi? Masyarakat. Ingatkan. Karena banyak gubernur sekarang ini, malamnya mimpi besoknya melakukan sesuatu. Tidak ada konsistensi. Kalau dulu sudah ada tram, mestinya babak kedua ada monorail, babak ketiga sudah ada subway. Bis itu sebagai pendukung, sebagai feeder. Pertumbuhan kendaraan, kalau enggak segera darurat itu diselesaikan, ya terus-menerus kita akan menjadi seperti ini. Dan jangan kaget nanti tahun 2014, betul-betul ada yang namanya gridlock. Macet total, Bapak Ibu keluar dari rumah saja sudah enggak bisa apa-apa. Bisa kejadian, karena manajemen pengendaliannya tidak ada. Dibiarkan. Karena fungsi pemerintah itu sebenarnya memanage, ada manajemen perencanaan, manajemen organisasi, manajemen pelaksanaan, dan yang terakhir itu manajemen pengendalian. Fungsi pemerintah itu mengendalikan. Nah, kalau nggak dikendalikan sudah, seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan akibat macet itu duit yang besar sekali. 28 triliun, 1 tahun itu duit yang sangat besar sekali. Coba kalau itu kita ambil, kita pakai untuk buat monorail sudah jadi. Dan saya yakin tram dengan sistem rail bus, kemudian monorail jadi, sapinya jadi, orang akan males lah pakai mobil. Karena itu nyaman dan murah, kemana-mana enak. Kenapa sekarang orang nggak mau naik transportasi umum? Saya sudah naik semuanya, sudah saya naikin semua, dari mulai ojek saya naiki, Mikrolet saya naiki, Metro Mini saya naiki, Kopaja saya naik, busway saya naik. Yang belum apa? Sepeda ojek yang di kota itu. Sudah semuanya. Bajai sudah juga, apa yang belum? Masa semuanya suruh naikin semuanya. Jadi semuanya sudah saya rasakan. Karena jadi pemimpin itu harus mengetahui medan, mengetahui lapangan. Kalau enggak yang bagaimana dia bisa membuat sebuah kebijakan? Enggak bisa. Dari yang saya coba saya naiki semuanya, ya seperti itu gimana? Nyaman juga tidak, tepat waktu juga tidak.
tempat duduknya ya kayak gitu. Saya ingat, 89 kan di Jakarta saya. Saya naik biasa pagi, jam setengah 6 sudah naik PPD, kemudian ganti lagi dengan Kopaja Metro Mini. Yang saya kaget, saya naik yang sekarang itu bisnya sama seperti yang saya naiki 30 tahun yang lalu. Kan kebangetan ini, saya lihat hanya yang ganti supirnya aja, mungkin supir yang dulu udah mati, ganti yang baru. Tapi Kopajanya sama, Metro Mini juga itu. Apa enggak malu kita kalau terus-terusin seperti ini. Kemudian juga, saya juga ingin menginformasikan bahwa pendapatan dari pajak kendaraan itu memang gede sekali. 51%. Mestinya dengan uang yang ada seperti itu semuanya dikonsentrasikan untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Tapi yang dibelanjakan hanya kira-kira 11%-nya, 10,8%-nya. Sehingga enggak selesai-selesai. Kalau saya pengennya kerja itu ya fokus, kerja fokus, manajemen fokus. Apa yang harus diselesaikan, selesaikan itu dulu. Jangan semuanya dikerjain, akhirnya enggak selesai semuanya. Nah, ini tadi yang saya enggak setuju yang ini. Jalan layang, tol layang seperti ini. Ya pas lewat di jalan layangnya itu ya sekarang yang macet ya. Mungkin bisa aja enggak macet, tapi begitu mau keluar pasti macet. Itu semakin akan menimbulkan kemacetan. Karena memberikan fasilitas mobil yang seperti saya sampaikan. Biayanya juga gede sekali, 40 triliun. Dan 25 triliunnya itu berasal dari pemerintah. Nah, kalau angka seperti itu, duit seperti itu dipakai untuk membuat transportasi massal, 2 tahun sudah rampung. Sudah rampung. Tapi kita ini memang selalu membuat kebijakan yang tidak konsisten. Perencanaan sudah ada, blueprint sudah ada, cetak biru sudah ada, master plan sudah ada. Tapi enggak pernah diikuti dan bisa dibeli. Kalau rencana tata ruang bisa dibeli, perencanaan bisa dibeli, ya rusaklah DKI ini, Jakarta ini. Harusnya untuk ruang terbuka hijau bisa dipakai untuk mal. Harusnya bisa dipakai subway, dipakai lagi untuk yang lain. Sebetulnya cetak birunya ada, master plan itu sudah ada. Mulai zaman Bung Karno itu sudah ada dan sangat saya lihat, sangat bagus sekali. Kalau itu secara konsisten kita lakukan, nggak akan ada yang ngalahin Jakarta, betul. Komplit kita ini sebetulnya komplit. Negara ini juga kaya raya, Jakarta juga kaya raya. Tapi pendapatan parkirnya kok kecil, hanya 158 miliar. Nah ini juga perlu dilihat. Bahwa juga banyak pendapatan-pendapatan di Jakarta yang bocor, yang itu yang harus dikunci. Dulu waktu saya masuk di Solo, pendapatan asli daerahnya, meskipun saya enggak senang sebenarnya PAD naik, tapi ini bukan menaikkan pajaknya, hanya mengelola manajemennya. Dari 54 sekarang menjadi 186 miliar, naik hampir 4 kali. Karena apa? Ya karena manajemennya, pengelolaan manajemennya yang banyak yang bocor, yang tidak benar. Saya kira di DKI juga bisa dilakukan itu. Kembali lagi ke transport ya. Memang nanti yang harus dibenahi adalah busway-nya. Tapi busway untuk jalur-jalur padat nanti akan kita ganti dengan yang namanya rebus. Tram tapi sistem rebus seperti yang ada di gambar. Kenapa diganti itu? Kalau busway itu sekali angkut hanya 40 orang. Tapi kalau dengan rebus sekali angkut bisa 400, 600, masih kurang tambah gerbong lagi di belakangnya. Terus, sehingga orang tidak menunggu. Saya naik busway berapa kali? 3 kali. Saya ngantri itu sampai 5 kali bus baru saya bisa masuk. Masuk pun juga gini aja. Enggak bisa apa-apa.
Ya kalau yang naik saya nggak apa-apa, tapi kalau yang naik orang asing ya kita malu dong. Malu kita nanti. Kalau pakai rel bus akan menjadi sebuah kendaraan yang betul-betul super modern itu. Itu kayak TGV di Eropa yang antar negara itu. Dan itu juga murah, tidak mahal. Solo itu kemarin beli juga hanya habis 16 miliar. Mau beli berapa? Beli 100 kan juga hanya 1,6 triliun, enggak mahal. Yang saya senang, rebas ini yang saya senang. Ini buatan dalam negeri, buatannya Inka. Saya selalu concern dengan yang namanya produk dalam negeri, senang. Saya senang. Kemudian setelah nanti busway di yang jalur padat diganti rebas, koridornya semua dipenuhi, monorelnya juga segera diputuskan dan dikerjakan, kemudian subway-nya juga segera dikerjakan dan dikawal. Harus dikawal, orang kerja di lapangan itu harus dikawal. Kalau enggak dikawal nanti belok-belok enggak rampung-rampung. Kenapa saya sekian kali menyampaikan, saya hanya di kantor mungkin sebentar, 90% sisanya saya akan ada di lapangan, karena masalah, persoalan, problem itu adanya di lapangan. Adanya di lapangan, adanya di masyarakat, di bantaran, di proyek-proyek di lapangan, di bantaran sungai, di pasar, problemnya ada di situ, di kampung. Problemnya ada di situ, bukan di kantor. Tapi kalau mau enak ya di kantor. Ada AC-nya, tanda tangan saja, ya kan? Tanda tangan, kalau yang tanda tangan mungkin dari yang minta izin pasti diberi berapa ratus juta atau M, enak memang. Tapi selama 7 tahun saya jadi wali kota, yang namanya izin seperti itu semuanya sistemnya kami bangun dan saya delegasikan kepada kepala dinas. Enggak mau saya nemuin hal-hal yang orang-orang minta izin harus ke saya. Ngapain? Ngabisin waktu aja. Delegasikan ke dinas, tapi dinas pasti saya beritahu. Ini saya delegasikan ke kamu. Tapi hati-hati kepercayaan saya berikan. Saya gitu kan pasti. Pasti saya gitukan. Kalau kepercayaan ini tidak kamu pakai sebaik-baiknya. Saya gitu kan, artinya bukan disembelih, tidak dicopot gitu loh. Bahkan saya tahu semuanya. Saya kalau iya dan tidak. Kemudian harus punya yang namanya rumah bersama, kantor bersama di Jakarta ini. Pemerintah pusat, pemerintah DKI, dan pemerintah sekitar daerah itu. Kayak di Singapura itu Land Transportation Authority. Kalau di sini ya Jabodetabek Transportation Authority. Jadi otoritasnya itu 3 ini harus dalam satu rumah, satu kantor, sehingga persoalan-persoalan langsung bisa diselesaikan cepat. Sekarang ini kan tidak, kalau nggak ada kantornya itu, tanya ke pusat, sana gini, tanya di misalnya Tangerang, Bekasi gini-gini. Ya nggak rampung-rampung masalahnya. Kan harus diputuskan di dalam satu kantor bersama, yang namanya Jabodetabek Transportation Authority. Kemudian yang ketiga juga harus dibarengi dengan policy. Policy itu apa? Tadi, parkir tinggi di tempat-tempat, pajak parkir tinggi di tempat-tempat tertentu. Kemudian ada IRP, masuk ke jalan tertentu kena pajak. Kemudian pengaturan jam kerja itu penting sekali, jam masuk kerja di kantor, bukanya mall jam berapa harus diatur. Kalau enggak orang akan jam 8 atau jam 9 semuanya pada titik yang sama. Sehingga terjadi macet total. Dan banjir. Banjir ini juga sudah perencanaan juga sudah ada. Sudah ada semuanya. Yang namanya BKT itu sudah direncanakan sejak Belanda ada, itu sudah ada perencanaannya. Zaman Pak Karno juga sudah dimulai juga. Tapi baru sekarang kan dibangun dan kurang dikit selesai. Tapi proyek itu adalah proyek Kementerian PU. Proyeknya Menteri Pekerjaan Umum. Karena ada yang mengklaim itu hasil saya. Bukan. Bukan, itu hasilnya Menteri PU itu.
Duitnya juga duit dari APBN, dari PU. Hanya pembebasan tanahnya iya, ya memang wajib pemerintah daerah untuk pembebasannya. Pembebasan pun juga masih menyelesaikan banyak masalah kan, pembebasan tanahnya. Jadi titik-titik banjir di Jakarta ini masih lebih dari 50. Yang data yang ada di saya, kalau nggak keliru 51 titik. Dan ingat 2007 itu ada 48 yang tewas dengan kerugian yang tidak sedikit, 4,3 triliun. Diselesaikan dengan cara apa? Ya tadi terintegrasi antara pusat, DKI dan pemerintah di sekitar DKI. Di sana dibuatkan situ resapan air, di setiap kecamatan ada folder sedang, di kelurahan ada folder atau embung yang kecil. Semuanya selesai. Tapi yang paling penting yang saya lihat di lapangan juga drainasenya. Drainasenya itu tidak pernah dibersihkan, dikeruk. Sehingga dari gorong-gorong yang ada, misalnya gorong-gorongnya 1 meter, itu 60-70 cm itu sudah terisi oleh sedimen, jadi yang terpakai hanya 30%. Ya air mau masuk kemana? Nah, terus duitnya yang anggaran yang segede itu dipakai apa? 140 triliun tadi, kemana? Harus ditanyakan. Gede sekali 140 triliun itu. Kalau ada pertanyaan, Pak, kita nggak punya tanah di kecamatan, di kelurahan nggak punya tanah, ya beli. Ada duitnya kok. Oh swasta bisa beli kok, kita punya 140 triliun nggak bisa beli, kebangetan kita. Swasta duitnya paling kan miliar, ini duitnya triliun nggak bisa beli. Itulah pentingnya pemimpin di situ.